Baik, terima kasih Dara untuk perkenalannya. Mungkin sebelum kita mulai, pingin balik lagi perkenalkan diri lagi nih dari saya dan juga rekan saya Juan di sini ya. Jadi bisa mulai dari saya, nama saya Armando, mungkin bisa dipanggil Armando atau Mando gitu ya. Saya merupakan tim dari Konsul Aja. Nanti mungkin saya bisa ceritakan sedikit Konsul Aja itu apa. Cuman mungkin memang topik kita menarik ya, karena topik kita kali ini kan berdiskusi tentang perbedaan antara manajemen consulting dan juga startup. Jadi mungkin bagi teman-teman yang sekarang masih sekolah, yang lagi mencari magang, atau mungkin nanti udah mau full time mapping untuk mengetahui perbedaan antara consulting dan startup. Karena ini untuk kalangan, mungkin kalian udah generation Z ya hitungannya, itu main lagi hot-hotnya nih gitu. Dan kebetulan secara profil pernah bekerja di dua industri tersebut. Jadi saya memulai karir saya itu di manajemen consulting di PwC, Deloitte, dan juga Accenture kalau teman-teman tahu gitu ya. Dan itu saya jalani selama 5 tahun sebelum akhirnya saya terjun ke dunia startup. Saya join di Grab gitu, di mana saya memimpin salah satu lini bisnisnya yaitu Grab Express. Nah, mungkin ini sedikit perkenalan juga dari Kak Juan nih, mungkin bisa di-share sedikit background-nya Kak Juan. Ya, jadi halo semuanya. Thank you ya for joining this webinar, and I believe kayaknya nih bakal insightful juga and excited juga, a lot of participants joining. Jadi hopefully apa yang nanti deliver hari ini will be giving value juga ya to everyone, including juga for us as a speakers juga ya, karena actually learning is both way ya, masing-masing bisa belajar, and the sky is the limit ya, nggak ada batasan buat belajar. So I think again same with Mando, I'm grateful enough gitu ya, bersyukur enough bisa expose di dua industri yang berbeda. Jadi I've been in management consulting juga di PwC and mostly in Accenture, and recently moving to the other side dan just recently join startup juga ya, dan sekarang aku masih aktif, masih bekerja juga di Tokopedia gitu. So I hope what we deliver today will be give insight for everyone. I think it's pretty much about myself sih. Back to you, Dok. Oke, terima kasih Kak Juan. Oke, mungkin kita mulai sedikit ya, langsung mulai aja presentasinya. Saya mau mengambil sedikit waktu nih gitu ya untuk perkenalan Konsul Aja. Mungkin teman-teman juga belum tahu Konsul Aja itu apa karena memang kita baru gitu ya. Jadi Konsul Aja ini kita merupakan sebuah platform one-on-one video konsultasi online ya, yang kita sekarang memang meng-cater untuk kebutuhan pelajar dan juga pekerja profesional, dan terutama yang kita fokuskan sekarang itu di dunia perkariran gitu. Jadi memang banyak teman-teman dari kita yang sekarang lagi kebingungan nih gitu ya, kebanyakan dari yang masih fresh grad atau lagi nyari internship, itu galau gitu kan, pengen karir apa gitu. Jadi di sini kita membantu sebenarnya mematchingkan antara pelajar dan juga pekerja profesional yang mau berkonsultasi dengan narasumber yang sudah expert di bidangnya. Jadi ya ini sekilas pengguna jasa kita, ada yang pelajar gitu ya dari 18 sampai 23 tahun yang masih mencari internship, atau juga yang baru lulus dari sekitar umur 23 sampai 25 tahun. Lalu profesional pun juga menggunakan jasa kita juga yang sudah berumur 25 tahun ke atas. Nah, dari Konsul Aja sendiri sebenarnya kita ada 4 layanan utama yang sekarang kita tawarkan. Jadi yang pertama itu ada ngobrol aja ya. Jadi di ngobrol aja ini teman-teman bisa ngobrol terkait lowongan pekerjaan yang sedang buka di perusahaan tersebut gitu ya. Terus bisa ngobrol juga terkait kultur tempat kerja, jenjang karir, transisi ke dunia karir, terus bisa networking juga, dan karir mentoring dan lainnya dengan narasumbernya nih yang sedang bekerja di perusahaan tersebut. Lalu ada juga CV review, jadi narasumber kita juga bisa membantu ya melakukan review CV teman-teman supaya hopefully bisa lolos nih di bagian HR, dan juga nanti hopefully bisa dipanggil juga di user interview. Lalu kita juga ada persiapan interview, ada dua di sini sifatnya, satu HRD ya. Jadi kalau HRD mungkin yang sifatnya lebih general, lebih terkait tentang pengenalan diri, menceritakan pengalaman teman-teman, keahlian kompetensinya gitu. Jadi ada tips and trick cara menjawab pertanyaan-pertanyaan HRD yang bisa dibantu oleh teman-teman narasumber Konsul Aja. Dan yang terakhir yang case study, dan ini mungkin berkaitan juga ya dengan presentasi kita hari ini. Jadi kalau case tadi, kalau teman-teman tahu, kalau di management consulting dan juga di startup, hampir probability itu lumayan tinggi banget kalau teman-teman akan akan mengikuti case study interview gitu. Jadi buat teman-teman yang biasanya ingin juga bekerja di bagian bisnisnya gitu ya, kalau di startup itu nanti kita juga bisa bantu untuk latihan interview. Jadi contohnya ada market sizing, market entry, profit optimization gitu, dan lain-lain.
Jadi ada 4 layanan Konsul Aja ini yang kita tawarkan. Ya, ini ada beberapa wajah narasumber Konsul Aja. Ada saya juga di pojok kiri dan juga ada Juan Lesmana ya, jadi pembicara kita, dan juga ada teman-teman lainnya di Konsul Aja. Dan di Konsul Aja ini kita mencakup berbagai macam perusahaan ternama. Jadi di sini ada nama-nama ini, ada PwC, Deloitte, KPMG, EY, Rollenberger, Grab, OVO, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Dan industrinya pun beragam. Dan juga kompetensinya ya, kompetensinya mulai dari strategi, finance, IT, product, marketing, human resources, risk and governance, dan lain-lain. Jadi kita lengkap nih gitu dan beragam. Ya, ini terakhir mungkin dari Konsul Aja, selain narasumber terpercaya, kita juga one stop shop ya, karena teman-teman bisa melakukan CV review di sana, terus bisa ngobrol-ngobrol dengan mentornya di sana, terus juga bisa latihan interview juga. Tapi selain itu juga harganya terjangkau karena kita masih baru, jadi memang kita mengenalkan harga perdana kita sebesar 35.000, mulai dari 35.000 untuk 30 menit one-on-one video konsultasi. Dan ya, jangan lupa untuk follow kita di Instagram, di LinkedIn, dan di TikTok. Jadi untuk segala kegiatan dan even promo itu kita biasanya update di social media kita. Dan kalau teman-teman mau booking sesi konsultasinya atau mau lihat dulu bisa ke www.konsulaja.id. Dan serunya ini untuk teman-teman aja, jangan ini rahasia nih antara kita sama teman-teman gitu. Jadi untuk teman-teman yang hadir di sesi ini, nanti teman-teman juga bisa memasukkan kode promo MyEdu gitu. Jadi nanti ketika teman-teman membuka websitenya www.konsulaja.id, setelah udah melakukan pendaftaran, terus udah pilih narasumbernya siapa, waktunya siapa, nanti bisa masukkan MyEdu untuk mendapatkan 30% diskon. Tapi ini kita hanya menawarkan promo code ini dari tanggal 6 sampai 10 April aja gitu. Jadi buat teman-teman yang belum follow social media atau mungkin mau lihat-lihat, nanti bisa dilakukan setelah sesi materi. Oke, mungkin kalau misalkan perkenalan dengan Konsul Aja sudah, kita bisa masuk ke materinya langsung. Jadi kita mulai nih, memulai karir di manajemen consulting versus startup. Nah, agendanya ada 8 nih. Jadi ini kita daging banget. Jadi teman-teman hopefully bisa fokus ya gitu, karena ini banyak sekali wawasan yang mungkin teman-teman bisa dapatkan nih. Jadi kita akan memulai dengan perkenalan industrinya, terus jurusan perkuliahan yang bisa masuk di consulting ataupun di startup, keuntungan, pertimbangan, profil yang dicari HR, kegiatan sehari-hari, tahapan seleksi, dan juga contoh case study interview gitu. Nah, mungkin perkenalan industrinya sedikit. Perkenalan industri sedikit secara definisi ya, manajemen consulting ini merupakan perusahaan atau individu yang memberikan nasihat atau konsultasi terkait pengelolaan bisnis dari berbagai fungsi gitu. Jadi biasanya mereka mempunyai wawasan yang sudah lebih expert gitu ya untuk memberikan advice kepada perusahaan ataupun biasanya sih ke perusahaan ya, ataupun individual yang mungkin menjalankan bisnisnya masih kecil-kecil. Tapi kita lihat kalau udah di skala besar, itu banyak pemain-pemain di manajemen consulting yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya. Jadi ada BCG, Bain, McKinsey, Rollenberger, Kearney, Accenture, EY, Deloitte, KPMG, dan PwC. Jadi ini hanya beberapa contoh perusahaan manajemen consulting yang sudah global nih gitu. Nah, kalau di startup itu dia merupakan perusahaan yang belum lama beroperasi. Jadi biasanya itu masih dalam fase pengembangan ataupun penelitian. Nah, kalau di startup ini memang kebetulan tidak harus selalu berbau teknologi. Karena kita kalau misalkan kita buat bisnis baru pun itu udah disebutkan startup gitu ya. Cuman memang kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang saat ini yang di dunia startup pasti mengkaitkan teknologi ya, karena perusahaan-perusahaan ini biasanya berusaha untuk mendisrupsi industri yang sudah bersifat tradisional nih gitu. Jadi kita lihat kayak Grab dan Gojek gitu kan contohnya. Grab dan Gojek ini kan mendisrupsi industri ojek gitu yang tapi nanti mereka mau buat online gitu. Jadi ada Grab dan Gojek. Jadi memang seringkali startup ini diasosiasikan dengan teknologi gitu. Jadi itu perbedaan antara manajemen consulting dan juga startup secara definisinya. Lalu kalau jenis pekerjaannya itu gimana nih gitu. Nah, kalau di consulting itu pekerjaannya biasanya sifatnya lebih project based ya.
Di project base ini jadi biasanya pekerjaannya itu selalu berganti-ganti tergantung projectnya apa. Jadi tergantung nih teman-teman, kadang-kadang memang bisa berspesialisasi di manajemen consulting. Cuman memang biasanya kalau untuk awal-awal itu projectnya akan bisa berbeda-beda dan teman-teman mungkin belum mempunyai spesialisasi tertentu. Jadi selain project base juga kerjaan teman-teman tuh bisa satu benar-benar mengerjakan project yang sifatnya 3 sampai 9 bulan gitu ya. 3 bulan tuh yang biasanya yang project udah paling cepat gitu, 9 bulan tuh yang biasanya udah lumayan lama ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang nyampe 1 tahunan gitu juga ada gitu. Tapi selain itu kalian juga buat proposal juga nih, jadi kalian juga dilatih juga untuk membantu manajer-manajer kan project. Jadi teman-teman juga dilatih nih untuk membuat PowerPoint atau deck gitu ya, presentation deck yang kira-kira bisa menjual ke consulting tersebut. Nah, untuk lokasi dan jam kerjanya di manajemen consulting itu rata-rata kalian bekerja 90% di kantor klien, 10% di kantor sendiri gitu ya. Jadi teman-teman di sini juga biasanya pasti most likely nggak akan bekerja di kantor kalian, tapi kalian tergantung nih proyeknya lagi di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, or even ini di poin nomor 2 nih, itu bisa kadang-kadang teman-teman tuh travel ya, domestik ataupun internasional. Contohnya saya pernah project itu yang proyeknya itu ada di Singapura, di Philippines, itu saya pernah. Lalu saya juga pernah kalau di luar Jakarta tuh pernah waktu itu di Dumai, di Pekanbaru gitu ya. Jadi lumayan exciting sih karena kliennya berbeda-beda dan juga tempatnya juga berbeda-beda juga nih gitu. Dan jam kerjanya itu nggak selalu 9 to 5. Jadi buat teman-teman biasanya udah harus tahu nih secara mindset ya. Biasanya kalau pekerjaan di consulting itu lumayan demanding, jadi kita nggak bisa yang sifatnya tenggo gitu ya. Memang kadang-kadang kita nggak ada strict, oh kamu harus mulai kerja jam 9, jam 10, terus ada absen, gitu sih nggak ada. Tapi memang biasanya kita mengikuti kliennya kita itu biasanya masuk jam berapa di kantornya gitu. Tapi kalau kliennya sudah selesai jam 5, bukan berarti kita selesai jam 5 gitu. Kadang-kadang ada meeting lanjutan yang kita perlu lakukan dengan internal itu yang di atas jam 5 gitu. Itu biasanya. Secara struktur tim juga bervariasi, timnya berbeda-beda tergantung proyeknya. Jadi proyek ini biasanya kan misalkan 3 bulan ya, yang paling cepat kalian bakal ketemu teman baru, klien baru, manajer baru, proyek baru, dan belajar hal-hal yang baru gitu. Jadi itu benefitnya juga bekerja di consulting ya, jadi exposure-nya itu banyak. Nah, kalau bedanya kalau startup tuh gimana? Kalau di startup itu pekerjaan lebih role based. Jadi tergantung teman-teman tuh kalian apply-nya apa. Kalau misalkan kalian apply-nya misalkan business development atau marketing, ya pasti pekerjaannya ya di seputar sana aja gitu. Dan biasanya udah nggak berubah-berubah lagi. Pasti kalian fokusnya tuh di business development ataupun di marketing. Gitu. Dan untuk lokasi dan jam kerjanya bedanya kalau di startup kemungkinan besar kalian akan bekerja di kantor sendiri. Mungkin akan ada travel ya di domestik atau internasional, tapi itu juga berdasarkan penugasan. Tapi most likely ya pasti kalian akan berada di tempat di mana kalian di hire gitu. Misalkan di Jakarta ya kalian di Jakarta gitu. Tapi sama dengan manajemen consulting, jam kerjanya juga nggak selalu 9 to 5 kalau startup. Balik lagi, both manajemen consulting dan juga startup ini pekerjaannya demanding. Jadi nanti mungkin Kak Juan bisa ceritakan sedikit juga pengalamannya ya kehidupan sehari-hari itu gimana sih gitu kan di startup. Itu tuh nggak selalu 9 to 5. Dan untuk struktur tim di startup itu cenderung tetap. Jadi kalian memang biasanya lebih ke traditional business ya. Kalian punya supervisor, kalian punya kolega gitu. Walaupun kalian juga bisa berinteraksi dengan divisi lainnya, cuman biasanya tim intinya itu tetap. Kalian punya manajer yang sama, kalian punya kolega yang sama gitu. Beda dengan manajemen consulting yang sifatnya berbeda-beda nih setiap penggantian proyek. Nah, jurusan perkuliahan nih buat teman-teman. Kira-kira apa sih kalau misalkan saya jurusan ini bisa masuk gak sih ke consulting? Kalau ke startup bisa gak sih? Gitu. Nah, kalau di consulting, di manajemen consulting, itu sebenarnya apapun jurusannya bisa gitu. Karena saya juga punya teman yang waktu itu dia S1-nya itu kimia kalau nggak salah, tapi masuknya consulting. Jadi itu yang udah benar-benar totally off banget, tapi akhirnya masuk consulting juga. Dan itu memungkinkan gitu. Tapi memang di consulting ini kan memang tugasnya kita memecahkan permasalahan bisnis perusahaan. Jadi biasanya yang paling populer itu teman-teman yang mempunyai jurusan manajemen bisnis, ekonomi, statistik, matematika, ilmu komputer karena
logikanya ini sangat dipakai di manajemen consulting gitu. Dan di manajemen consulting ini juga biasanya secara preferensi mereka memang menyukai kandidat-kandidat yang graduate dari top tier university ataupun mempunyai MBA. Dan sekali lagi ini preferensi ya. Jadi nanti saya bisa kasih contoh juga, contoh job desk yang dilihat oleh HR. Tapi memang secara preferensi ini top tier dan MBA, tapi nggak selalu. Karena contohnya saya juga dari kuliahnya yang biasa-biasa aja sekolahnya, dan saya juga nggak punya MBA, dan saya memang mulai karir saya di manajemen consulting. Jadi itu masih possible. Nah, kalau untuk startup itu biasanya yang jurusannya itu berdasarkan role-nya gitu kan. Kalau kalian marketing biasanya memang mereka lebih prefer kandidat-kandidat yang mempunyai background marketing gitu. Dari sisi majornya ataupun dari internship experience-nya gitu. Nah, pertanyaan bisa gak sih Kak kalau misalkan saya apply walaupun jurusan saya berbeda, nggak ada kaitannya sama sekali? Jawabannya bisa-bisa aja. Cuman memang kalau masih fresh grad nggak dipungkiri kan secara pengalaman kerja masih minim gitu kan. Dan biasanya itu yang dilihat oleh HR sebenarnya lebih dari sekolahnya, bagaimana kegiatan kamu di luar sekolah juga, dalam sekolah. Dan kalian akan berkompetisi dengan banyak banget kandidat lain yang mungkin sudah sama jurusannya dengan role yang di-apply. Jadi mungkin memang agak sedikit challenging di sana, cuman nggak menutup kemungkinan tetap kalau kalian bisa tetap apply ke role yang udah beda banget nih dengan jurusan kalian ambil di sekolah. Nah, keuntungannya bekerja di management consulting itu apa sih gitu. Nah, yang pertama ada networking ya. Di networking jadi kalian baik lagi-lagi nih, kalian akan bekerja dengan banyak sekali klien, bertemu banyak kolega, dan itu berarti akan mempunyai kenalan yang banyak gitu. Even kan terkadang kalau kalian levelnya juga masih junior, itu kalian biasanya juga dilatih untuk presentasi di depan direktur loh gitu. Jadi itu pun juga saling kenal-kenal juga gitu dan dapat exposure kan. Oh, direktur perusahaan ini si ini gitu. Cara presentasinya yang enaknya untuk bisa ngebawa message-nya ke mereka itu begini gitu. Kalian jadi bisa belajar berbagai macam personil juga gitu cara mempresentasikan message kalian. Kedua, front facing gitu ya. Balik lagi karena kebanyakan pasti kalian akan berkomunikasi dengan klien kalian. Jadi akan dilatih nih cara kalian presentasi dan membawa diri kalian juga untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan ke klien. Ketiga, exposure-nya banyak. Balik lagi nih, tadi industrinya kan bisa macam-macam gitu kan. Terus nanti kompetensinya pun juga bisa macam-macam. Jadi biasanya di level junior kalian bisa coba-coba nih. Aduh, saya pertama misalkan proyeknya proyek yang terkait operasional gitu. Tapi kok saya ingin coba proyek yang berbau HR gitu. Nah, itu nanti bisa tuh diomongin ke manajer kalian gitu untuk nanti dicarikan proyek-proyek yang berbau HR atau nanti dari HR strategi Nah, itu bisa juga atau industrinya mungkin dari yang tadinya telekomunikasi terus kalian mau pindah misalkan ke consumer goods. Nah, itu juga memungkinkan. Jadi exposure-nya itu lumayan tinggi di management consulting apalagi untuk junior. Keempat, ya balik lagi, karena kalian exposure-nya banyak, itu bisa jadi sarana kalian untuk mengeksplor passion kalian gitu. Apalagi fresh grad kadang-kadang masih bingung ya mau ngapain ya gitu, masih eksperimen, mau coba sini, mau coba sana, masih belum tahu apa yang saya suka gitu. Jadi di sini juga bisa membantu kalian mengeksplor apa sih sebenarnya yang kalian cari gitu. Kelima juga secara career path akan lebih jelas karena biasanya kalau di management consulting itu setiap tahunnya pasti ada kegiatan itu ya, ada program promosinya dan promosinya itu biasanya lebih jelas nih kalau kalian udah 2 tahun pengalaman dan pengalaman kerja kalian bagus, biasanya kalian akan naik nih dari misalkan associate ke senior associate gitu. Tapi bukan menjadi garansi juga ya, balik lagi akan dilihat dari penilaian kinerja kalian. Cuman biasanya sudah cukup jelas juga terkait oke nih saya 3 tahun pengalaman dan kinerja saya bagus, biasanya saya harusnya sudah mendapatkan posisi X. Itunya tuh lebih jelas. Keenam, market attractive. Jadi banyak sekali teman-teman kita yang lolosan management consulting itu biasanya nanti dicari-cari headhunter malah gitu kan, atau kadang-kadang malah ditarik klien gitu. Ada tuh banyak sekali kondisinya. Jadi bukannya kita yang cari apply kerja, cuman kadang-kadang malah kebalikannya. Kita skill set consulting kita itu diperlukan di perusahaan lain. Jadi kadang-kadang kita ditarik juga nih gitu.
Dan travel ya, balik lagi kalau karena pekerjaannya bisa domestik maupun internasional, jadi itu bisa jadi kalian mempunyai project yang mengharuskan kalian untuk travel. Dan kedelapan mungkin nggak dipungkiri juga, it's not a priority ya. Mungkin saya tekankan jangan lihat ini sebagai yang keuntungan yang paling wah juga, harus dibalance dengan yang lain. Tapi memang secara compensation and benefit biasanya di management consulting itu lumayan menarik lah gitu ya. Tapi juga di balance dengan pekerjaan yang cukup demanding gitu ya. Nanti mungkin kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kalau di startup itu kalian satu mempunyai mindset yang sifatnya entrepreneurial. Jadi kalian itu karena bisnisnya biasanya masih sangat kecil, kalian itu dilatih juga nih kreativitas dan juga inovasinya. Jadi kalian tuh benar-benar berpikir sebagai entrepreneur gitu. Kalau di management consulting kan biasanya yes, kalian juga harus berkreativitas, cuman biasanya tuh perusahaannya itu sudah mature gitu ya. Sudah oke banget nih sistemnya sudah diimplementasi, tinggal improvement apa saja yang bisa dilakukan. Tapi kalau di startup biasanya semuanya itu masih serba manual gitu. Jadi teman-teman tuh di sini explore bareng dengan tim kira-kira apa sih yang kita bisa lakukan untuk kira-kira membuat perusahaan startup ini lebih mature lah gitu di stage-nya. Terus ada energetic juga ya. Biasanya kalau di startup ini memang banyak dikelilingi oleh millennials ataupun generation Z. Jadi di sini kalian juga biasanya mempunyai tim-tim yang sifatnya masih energetik banget nih, masih semangat untuk bekerjanya tuh kuat banget. Dan biasanya juga bisa bertahan dalam high pace environment. Lalu ada flexible working hours gitu ya. Jadi fleksibel di sini meaning nggak perlu absen, jam 9 masuk, jam 5 keluar, biasanya sih enggak gitu. Tapi di sini juga kalian juga dituntut ya, balik lagi working hours secara realitinya memang nggak harus tenggo jam 5. Kadang-kadang kalian pun juga bisa bekerja di atas jam 5 gitu. Dan yang terakhir biasanya kalau kalian sudah menempati posisi manajerial, biasanya itu dari startup bisa memberikan saham atau equity gitu. Supaya orang-orang yang bekerja di startup ini lebih bersemangat lagi nih kerjanya gitu untuk menaikkan nilai valuasi perusahaan tersebut. Nah, pertimbangannya manajemen dan consulting itu it's not for everyone. Jadi memang saya sudah sebutkan keuntungan dan cantik-cantiknya consulting dan juga startup. Tapi the reality is management dan consulting ini is not for everyone. Coba kalian pikirkan ya, apakah kalian ingin bekerja dengan jam waktu yang tetap? Apakah kalian nggak suka dengan cara kerja yang ambigu? Apakah kalian nggak bisa bekerja di bawah tekanan? Apakah kalian nggak suka budaya yang kerja yang fast pace? Apakah kalian nggak suka bereksperimentasi? Dan atau apakah kalian itu nggak mudah beradaptasi dengan tim baru atau dengan antar divisi? Jadi sebenarnya it's nothing wrong ya. Sebenarnya kalau management dan consulting dan startup ini nggak dipilih gitu loh. Bukan berarti kalian itu jelek. Karena terkadang juga biasanya nih apalagi orang-orang yang sudah berkeluarga gitu ya, mereka yang memilih yang pekerjaan yang kesannya lebih tetap gitu kan, jam kerjanya dan juga pace-nya juga lebih tetap. Biasanya orang yang berkeluarga tuh lebih memilih yang lebih stabil lah gitu. Jadi kalian sebelum kalian explore untuk apply ke manajemen dan consulting ataupun startup, mungkin kalian juga pikirkan ini. Kalau kalian nggak mencentang lah gitu ya, misalkan kalian semuanya oke saya ready kok, saya ready bekerja dengan waktu yang nggak tetap gitu. Saya suka apa dan siap cara kerja yang ambigu. Itu it's okay. Maksudnya kalian itu green light lah, at least green light pertama untuk kalian bisa coba apply. Cuman kalau kalian dari awal mindsetnya itu udah, aduh saya mau yang santai-santai aja deh gitu. Then it might not be for you gitu. And it's okay gitu ya. Cuman ya ini consideration yang perlu kalian pikirkan. Nah, ideal kandidatnya HR tuh gimana sih di management consulting dan juga startup gitu. Nah, ini saya rangkum ya. Sebenarnya saya lihat dari job desk-nya dari LinkedIn gitu ya, dari 2 perusahaan consulting dan juga startup. Nanti kita bahas bedah lagi. Cuman kalau saya bisa rangkum ada 6 nih sebenarnya 6 atribut yang biasa dilihat oleh HR. Pertama, biasanya HR tuh suka ngelihat anak-anak yang lulusan top tier university yang seperti saya sampaikan tadi. Kedua, GPA-nya memang tinggi. Ketiga, mereka merupakan logical thinker gitu ya, memang bisa berpikir dengan logika atau kuantitatif analisis dengan baik.
lalu mempunyai jiwa kepemimpinan, leadership, mempunyai work experience yang relevan, jadi dia juga mempunyai pengalaman sebelumnya, nggak cuma dari sisi akademisi aja. Dan yang terakhir tuh English proficiency. Jadi memang kalau di dunia startup dan juga di consulting itu English is not a bonus anymore, tapi it's a must. Karena kalian akan berinteraksi dengan banyak sekali klien yang nggak selalu asal Indonesia. Bisa kalian berinteraksi dengan bule-bule gitu ya. Dan even kalau di startup pun kalau bukan klien, kadang-kadang di perusahaan yang besar pun kalian biasanya harus report ke misalkan reporting manager itu orang regional gitu ya, yang berada di Singapura misalkan. Nah itu ya memang kalian harus menggunakan bahasa Inggris. Even waktu saya bekerja di Grab, contohnya, itu setiap kali ada presentasi, walaupun itu audiensnya semua orang Indonesia, itu saya tetap harus menggunakan bahasa Inggris. PowerPoint-nya juga semua bahasa Inggris gitu. Jadi memang culture-nya itu sudah dibiasakan seperti itu. Jadi memang English proficiency ini sangat kuat dan akan dinilai oleh HR ketika kalian melakukan interview. Nah, ini saya ambil contoh nih ya, satu dari BCG gitu ya, yang kita tahu itu dia merupakan perusahaan yang terkemuka untuk manajemen consulting dan juga Grab gitu. Nah, ini mungkin saya nggak go through satu-satu, cuman mungkin dari teman-teman bisa lihat nih yang saya kotak-kotakin ya. Ada yang dari top tier university, terus dia juga minta leadership and achievement, work activities outside of work, solving complex business problems, quantitative analysis. Nah, ini ada Inggris, ada numerical skills, analytical, business acumen gitu. Kalau kalian sambungin dengan 6 atribut yang tadi saya sampaikan, mirip-mirip nih gitu. Dan juga di Grab juga sama nih, top tier university, ada minimum GPA-nya juga, fluent in English, quantitative analysis, ada problem solving, nih ada able to lead project or meetings, ingat ya yang tadi leadership gitu. Dan ada juga ada juga di sini mereka sebenarnya cari dari consulting company. Ini mungkin balik lagi ke presentasi saya sebelumnya, biasanya lolosan-lolosan dari consulting itu dicari sama perusahaan, dan ini salah satu the real example ya gitu, yang kita ngelihat benar-benar dari job desk yang ada di perusahaan tersebut gitu loh. Kalau memang dia cari orang-orang yang pernah mempunyai pengalaman di consulting gitu. Karena memang dicari orang-orang yang bisa beradaptasi dengan situasi yang ambigu dan juga bisa berpikir secara terstruktur dan juga secara logikanya juga kuat gitu. Nah, mungkin sekarang saya ingin pass this presentation over to Juan nih untuk bisa share sedikit nih secara prakteknya gimana sih kegiatan sehari-hari di consulting dan juga di startup. Silakan Juan. Oke, thank you, Kak Mando. I think it's very insightful. Mungkin ada beberapa keyword ya, just to make sure kita align. Jadi mungkin jangan kecil hati gitu, maksudnya, oh university ku apa, karena memang sesuatu yang disampaikan tadi bahwa kita bicara kandidat, itu memang sifatnya preferensi. Jadi jangan kecil hati dulu, dan juga memang tadi disampaikan, consulting and startup probably is not suitable for everyone. Dan kalaupun nggak pun juga jangan kecil hati juga, karena memang di luar sana atau secara industri kita besar, masih banyak area yang masih bisa dieksplor. Gitu. Tapi memang secara statistik atau secara tren, rata-ratanya memang orang fresh grad yang mengerucutnya preferensinya memang ke consulting atau startup. Sama, dan juga aku mau beberapa iterasi terkait dengan kegiatan sehari-hari. Nah, ini yang menjadi pembeda adalah seperti tadi disampaikan di awal, kalau consulting itu sifatnya project based, sedangkan startup itu sifatnya role based, sehingga itu turunannya akan berdampak berbeda kegiatan sehari-harinya. Karena consulting itu sifatnya project based, bisa dikatakan kegiatan hari-harinya itu cenderung fluktuatif dan tidak menentu. Artinya apa? Kegiatan hari ini bisa berbeda dengan besok, bisa berbeda dengan lusa, dan setiap harinya bisa fluktuatif dan tidak menentu. Tapi kalau boleh ditarik kesimpulan atau gambaran umumnya, hari-hari sebagai konsultan itu merupakan gabungan antara kegiatan operasional, ngapain sih operasional consulting, yang melakukan analisa data, melakukan pelaporan, laporan hasil deliverable, persiapan presentasi, and so on, dan juga dengan meeting. Ya, meeting ini juga banyak gitu ya, ada yang sifatnya workshop dengan klien, meeting diskusi, brainstorming, ideation, and so on. Jadi memang gabung. Nah, fluktuatif tidak menentu artinya bisa jadi dalam satu hari isinya full meeting dari pagi sampai sore. Tapi bisa jadi satu hari banyak kan kita kerja analisa, meetingnya hanya 1-2 hari. Dan meeting pun juga variasi. Ada yang satu meeting durasinya short. Kalau kita ketemu C-level,
ya paling cuma 30 menit, 60 menit maksimal. Tapi kalau sifatnya workshop, itu bisa harian, workshop 5 hari full, 3 hari full, memang disesuaikan dengan klien. Nah, balik lagi, fluktuatif tidak menentunya di mana lagi, karena balik kita sifatnya ke project base ke klien. Kalau klien kita outing, klien kita libur, ya bisa jadi berarti kita nggak menentu hari itu, karena mungkin tidak bisa melakukan meeting, tidak ada koordinasi dengan klien. Nah, itulah maka kenapa dikatakan project base itu cenderung fluktuatif dan tidak menentu gitu ya. Tapi jangan khawatir, dalam satu project itu nanti yang associate atau junior atau associate itu tidak akan dilepas. Jadi biasanya dalam setiap project itu ada gabungan, ada timnya, ada mix and match-nya, ada juniornya, ada higher levelnya. Nah, tapi nanti dalam batasan tertentu, kalau nanti misalkan sudah associate dengan pengalaman lebih dari 2 tahun atau lebih tinggi jabatannya, itu tidak menutup kemungkinan dalam waktu yang bersamaan jalan satu project. Nah, tadi disampaikan dengan Kamando, kalau lagi nggak ada project ngapain sih? Libur ya? Kosong ya? Nggak ada kerjaan ya? Ya enggak. Jadi kalau lagi nggak ada project itu biasanya diisi dengan pelatihan. Biasanya kalau kita di consulting itu kita ada kurikulum. Jadi dalam 1 tahun atau 6 bulan, per 6 bulan itu ada tahapan pelatihan yang mesti kita ikutin, baik itu online maupun onsite. Ya, online atau memang onsite ada trainernya, atau memang online kita ikut kurikulum dari global firm, dari mother firm. Jadi kalau nggak pelatihan, lalu administrasi. Biasa di project itu ada administrasinya kan, ada expense, ada reimbursement, ada submit lembur, and so on. Nah, itu biasa ada administrasi. Di luar itu kalau nggak bisa kita terlibat dalam proses marketing BD. Kita pitching, presentasi ke klien, persiapan presentasi, and so on. Jadi, kalaupun nggak di project, tentunya ada kegiatan tambahan lainnya. Nah, kalau startup itu sifatnya bukan project based in a way ya, bukan artinya kalau di startup kita nggak ada project, ya ada juga. Tapi memang itu project turunan dari role kita. Jadi misalkan kita di startup di role-nya apa? Marketing. Role-nya apa? Accounting and finance, creative, product designer. Nah, itu sifatnya role. Nah, tapi memang dalam role tersebut mungkin ada project tertentu bisa, tapi masih dalam cakupan sesuai dengan role-nya kita. Sehingga memang kalau di startup itu cenderung berpola dan repetitif. Apalagi kalau awal-awal ya, di awal itu biasa cenderung berpola dan repetitif. Udah jelas nih, kalau role-nya ini ya job desk-nya ini. Ya, kalau misalnya saya ambil contoh kalau accounting, ya apa? Ya udah verifikasi posting jurnal gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk entry level ya atau mungkin di level-level junior to mid, secara fokusnya itu lebih heavy mostly ke operasional. Nah, operasional ini disesuaikan dengan role-nya. Kalau tadi saya ambil yang accounting ya, bikin laporan keuangan, pemrosesan tagihan, pemrosesan jurnal, dan lainnya. Tapi ada meetingnya nggak? Ya ada. Mungkin sifatnya tim meeting, tim koordinasi meeting, eskalasi isu ke bos atau ke atasan. Nah, tapi biasa kalau udah level tertentu, udah higher atau leadership, nah biasanya itu memang fokusnya lebih ke meeting, strategic alignment, lintas divisi, cross division project strategis. Nah, itu biasanya memang untuk higher dan leadership level. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk junior atau mid level kadang juga bisa di onboard untuk beberapa project tertentu. Nah, itu mungkin sedikit gambaran untuk kegiatan hari-harinya. Kita bisa masuk atau lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini mungkin kita masuk ke tahapan seleksi ya. Pasti jadi pertanyaan ya. Tadi udah dibahas, apa sih consulting, apa startup, kandidatnya apa, tipikal pekerjaannya apa. Sekarang tahapan seleksinya bagaimana sih? Gitu ya. Nah, secara umum bahwa proses seleksinya ini relatif sama untuk consulting dan startup. Nah, biasanya itu dimulai di awalnya itu biasa dari ada kebutuhan untuk hiring. Jadi biasa dari user, manager, hiring lead, mereka akan bikin nih, aku mau hiring ya untuk jabatan ini dengan ekspektasi seperti ini, role seperti ini. Nanti akan dikasih ke tim HR, baru nanti tim rekrutmen akan membuat job advertising. Dan itu bisa banyak sumber ya, seperti teman-teman lihat, bisa di LinkedIn, bisa di search job market, job street, and so on, bisa juga di corporate website, bisa juga di referensi dari teman and so on. Nah, jadi nanti proses pertama akan dilakukan submit CV. Nah, di situ masuk tahap pertama namanya proses CV screening. Ya, di sini nanti teman-teman kenal istilah ada screening by ATS atau segala macam. Jadi basically pada tahapan ini kita akan melihat dari seluruh CV yang dikumpulkan itu sesuai nggak dengan kebutuhan lowongan yang disediakan atau dibutuhkan oleh perusahaan. Dari CV screening, kalau misalnya pas, itu akan masuk ke dalam proses HR interview. Nah, HR interview ini, tujuan interviewnya ini adalah untuk mengenal kandidat. Nah, jadi di HR ini kita mungkin belum ada pembahasan mengenai teknisnya. Jadi lebih kepada perusahaan diwakili oleh HR mengenal kandidatnya dan melakukan verifikasi atas kebenaran CV yang disubmit. Nah, makanya ya hati-hati nih untuk CV. Boleh nggak ya aku lebih-lebihin, aku kurangin. Nah, itu biasanya
karena memang mereka ahli di bidangnya, mereka bisa mengenal apabila ada potensi informasi yang tidak sesuai. Makanya hati-hati juga, makanya penting nih CV itu harus direview dan dipastikan gitu ya kebenarannya, karena biasa di HR itu tujuannya mengenal kandidat dan melakukan verifikasi dengan metode tertentu ya, tentunya dengan sebatas interview biasa mereka bisa mengenal nih kebenaran informasi yang disampaikan di CV. Kalau dari pas HR interview biasa baru lanjut ke user. Nah, di user ini baru kalian di interview berdasarkan sesuai dengan technical role yang di-apply. Nah, baru di sini yang interview itu ada kemungkinan yang interview kalian adalah either nanti tim yang kalian bekerja atau mungkin atasan kalian. Tapi setidaknya kalau user ini yang melakukan interview adalah seseorang yang familiar dengan role yang ditawarkan. Nah, di sini barulah ada diskusi yang sifatnya lebih teknikal. Jadi kalau HR lebih general ya, paling dia tanya memperkenalkan diri, pengalaman sebelumnya, little bit behavioral pertanyaan juga. Tapi kalau user itu udah lebih teknis pembawaannya atau diskusinya. Baru kalau lewat dari user interview masuk ke tahap terakhir, tahap offering dan kontrak. Baru di sini ada over dan ada kontrak. Nah, menjadi pencatatan juga over dan kontrak ini sifatnya dua arah. Jadi memang setelah over dan kontrak diberikan, sangat memungkinkan dan sangat diperbolehkan terjadinya negosiasi. Tentunya negosiasi dengan batasan-batasan tertentu ya. Ada aturannya gitu ya. Tapi untuk pada batasan tertentu sangat memungkinkan atau diperbolehkan terjadinya negosiasi antara kedua belah pihak. Gitu. Mungkin untuk gambaran ini ceritanya happy flow-nya gitu ya, tapi kalau boleh digambarkan lebih detail di slide berikutnya. Nah, itu tadi cerita secara umum ya, tapi saya mau juga sampaikan di beberapa kesempatan itu interview HR itu bisa berlangsung lebih dari satu kali. Jadi nggak selalu HR itu satu kali, kadang bisa lebih dari sekali. Dan juga transisi antara HR ke user itu sangat memungkinkan adanya kemungkinan tes tertulis. Jadi untuk beberapa kesempatan atau beberapa role itu mungkin ada tes tertulis dulu nih sesuai dengan role yang di-apply. Ya termasuk di dalamnya ada tes psikologi, tes bahasa, atau tes-tes yang memang dibutuhkan nih untuk beberapa jabatan tertentu. Dan kalau untuk interview user, biasanya juga itu minimum 2 kali dilakukan. Nah, khusus untuk consulting, manajemen, bisa juga user interview-nya itu nggak one-on-one, tapi dilakukan secara kolektif menggunakan metode FGD. Jadi biasanya kadang-kadang di consulting itu mereka ada batch recruitment. Jadi misalnya mereka batch recruitment-nya per quarter. Jadi di hari itu semua kandidat akan dikumpulkan di hari yang sama, lalu mereka ada FGD dan mekanisme tahapan seleksi berjenjang. Jadi ronde 1 ada pemecahan masalah apa, yang cocok, qualified, masuk ke ronde berikutnya, sampai nanti masuk kepada yang shortlisted, nah akan masuk ke proses berikutnya. Nah itu untuk consulting, jadi mungkin user interview-nya bisa dalam bentuk kolektif ya, nggak selalu harus one-on-one. Sebelum offering juga, biasanya juga ada masuk tahap namanya background dan medical check. Nah, baru nanti terakhir offering dan kontrak, dan itu tadi sangat memungkinkan terjadinya proses negosiasi. Dengan proses yang panjang, itu biasanya rekrutmen itu membutuhkan waktu antara 2 minggu sampai 1 bulan. Bahkan untuk jabatan role strategik tertentu, itu bisa memakan waktu sampai dengan 2 bulan, karena memang proses tahapannya yang cukup panjang. Nah, itu sedikit mengenai seleksi. Nah, mungkin yang terakhir ya, tadi sempat disampaikan ya, case study apa sih, studi kasus apa sih gitu ya. Dan memang studi kasus ini udah menjadi tes yang cukup common, baik itu di manajemen consulting maupun di startup. Ya memang untuk di startup untuk beberapa role atau jabatan tertentu. Nah, apa sih case study atau studi kasus itu? Jadi studi kasus merupakan suatu metode umum yang digunakan untuk menguji kemampuan analisa dan kerangka berpikir sebelum melakukan pengambilan keputusan. Jadi case study ini tujuannya apa sih dites nih? Ini adalah menguji bagaimana cara kita berpikir untuk memecahkan sebuah masalah sebelum nanti kita melakukan pengambilan keputusan. Nah, makanya kalau nanti teman-teman kalau pernah cek gitu ya, case study one-on-one, management consulting one-on-one, contoh tes studi kasus itu pertanyaannya general dan mungkin nggak ada hubungannya dengan pekerjaan yang di-apply. Misalkan kita apply mau jadi management consultant. Pertanyaannya tuh kayak, coba nanti tiba-tiba berapa sih pengguna mobile phone di Pulau Jawa? Atau berapa kamu tinggalnya di mana? Oh, aku tinggal di daerah tertentu, kantor di Sudirman. Nah, sepanjang kamu jalan kira-kira ada berapa lampu merah? Berapa jumlah ATM? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang memang nggak ada hubungannya, tapi yang mau dites, yang mau diuji adalah kemampuan kita berpikir bagaimana kita memecahkan masalah atau pertanyaan tersebut. Nah, itu ya studi kasus. Jadi, saya juga pribadi pengalaman dulu kaget begitu apply,
kok dia tanya jumlah pengguna handphone di Indonesia? Ya, kita kan selalu berpikir, wah ini pasti ditanya jawaban akurat. Nah, ternyata bukan, yang dites adalah kemampuan kita, kerangka berpikir kita dalam melakukan pengambilan keputusan dalam rangka memecahkan sebuah masalah. Mungkin kalau nggak salah ada contoh case tadinya ya. Nah, ini contoh nih. Jadi ada beberapa contoh. Bagaimana sih kalau kita dikasih pertanyaan ini, apa sih yang mesti kita lakukan? Jadi yang pertama itu jangan panik. Karena yang dites ini adalah kerangka kita berpikir. Jadi jawaban tepat, jawaban akurat itu bukan hasil yang dia mau. Katakanlah jumlah pengguna mobil ternyata secara statistik riset ada nih 1.500.000. Dia nggak expect kita jawab 1.500.000, tapi dia mencoba menilai bagaimana kerangka berpikir kita supaya kita turun dapat menjadi angka tertentu. Jadi sekali lagi yang dites itu bukan jawaban akhir, tapi bagaimana kerangka kita berpikir. Nah, biasa juga kalau case tadi itu metodenya biasa saya anjurkan juga kita jangan panik, tenang, baca tangkap pertanyaannya, baru kita turunkan dari pendekatan makro ke mikro. Jadi saya ambil contoh ya, misalkan ditanya, coba saya mau tahu dong pengguna mobile phone di Pulau Jawa. Saya akan mulai dulu nih dari pendekatan makro. Oh, saya asumsi ya jumlah penduduk di Pulau Indonesia 250 juta. Oke, lalu saya asumsikan deh dari 250 kan nggak semuanya di Pulau Jawa ya, kan ini mau ambil di Pulau Jawa kan. Saya asumsi deh 40%. Nah, pasti nanti ditanya nih, kenapa 40, kenapa nggak 50? Lalu saya pikir, kenapa ya? Oh, saya tahu. Oh, saya asumsi saya kenapa 40%, karena saya pikir kegiatan ekonomi itu berpusat di Pulau Jawa. Jadi saya ambil 40%. Nah, itu benar salah kan nggak mungkin kita bisa langsung verifikasi per satu titik, tapi setidaknya kita hanya dites bagaimana kita berpikir untuk masuk ke angka 40%. Oh, kalau gitu sekarang saya tahu nih, berarti di Pulau Jawa 40% dari 250 juta. Oh, terus saya hitung nih, saya ambil lagi. Kan nggak mungkin semuanya pakai handphone ya. Ada yang baru lahir, ada yang umur 2 minggu, umur 2 bulan, ada yang umur 90. Mana mungkin mereka pakai handphone kan. Terus saya ambil deh persentase usia yang aktif, produktif, remaja, usia 12 sampai 65 tahun. Saya kira-kira 60% deh. Terus saya asumsi lagi. Asumsinya kan satu orang itu berapa handphone? Saya asumsinya ya satu orang satu handphone, pendekatan yang konservatif gitu ya. Sehingga saya dapat gambaran nih, oh jumlah pengguna mobile phone dari 250 juta, saya kali 40% di Pulau Jawa, saya kali yang usia remaja dan usia aktif produktif 60%, saya kali satu handphone. Sehingga saya tahu ada 60 juta kurang lebih handphone di Pulau Jawa. Benar atau enggak? Enggak ada yang tahu. Ya at least ya pada saat interview sulit gitu ya, karena balik lagi bukan jawaban akhir yang dinilai, tapi yang dinilai itu adalah kerangka berpikir kita nih, bagaimana kita bisa muncul dengan angka 60 juta gitu ya. Nah, itu makanya dibutuh pelatihan, dibutuh persiapan juga ketika kita menghadapi contoh case study atau studi kasus. Nah, itu mungkin dari saya menutup agenda presentasi hari ini. Nah, ini ya tips-tipsnya ya, mungkin sebelum tutup ya. Yang pertama, persiapkan dirimu, jangan takut. Jadi begitu ditanya pengguna langsung, aduh enggak, bisa Kak, Pak, Bu, terima kasih pertanyaannya, saya minta waktu sebentar ya. Nah, baru kita merancang tuh asumsi pendekatan jawaban kita. Nah, mulailah dengan pendekatan makro dan persiapkan beberapa asumsi yang mungkin berhubungan. Nah, jangan panik. Nanti begitu dikasih tahu asumsinya, pasti dia tanya, kenapa begini, kenapa begitu. Yang penting yang kita explain adalah dasar kerangka berpikir kita. Ingat ya, jawaban akurat bukan merupakan tujuan dari tes studi kasus. Baru yang terakhir, pentingnya berlatih untuk mempertajam cara berpikir dan kemampuan analisamu. Gitu. Nah, mungkin saya sama Kamando buka ya untuk Q&A apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke, sip. Terima kasih banyak Kak Mando dan juga Kak Juan atas pemaparannya nih di siang hari ini. Sangat insightful. Beberapa di slide-nya Kak Mando dan Kak Juan terkait gimana tips-tipsnya nih untuk lolos. Atau tadi juga dapat pandangan HR itu melihat yang seperti apa gitu, kriteria-kriterianya. Yang di akhir tadi juga sangat menarik ya teman-teman. Jadi dapat nih kira-kira studi case waktu interview itu apa aja yang akan keluar. Jadi dapat contekan nih Kak, para peserta kalau misalnya nanti mau langsung apply. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asmar Banadila, saya mahasiswa semester 8 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan prodi Ekonomi Pembangunan. Izin bertanya,
Saya sangat tertarik ya untuk paparan yang telah disampaikan oleh Saudara Armando dan Saudara Juan perihal manajemen consulting versus startup. Sebenarnya saya sebelumnya belum tahu ada industri yang bergerak di manajemen consulting. Cuma yang paling sering muncul di anak-anak akuntansi itu biasanya kayak top 4 gitu kan, kayak Deloitte, KPMG, dan kawan-kawan kayak gitu. Cuma ini izin bertanya, kebetulan kan saya di Pathway 21st Century Educator dapat sertifikasi nanti Project Management Ready sama Microsoft Office PowerPoint, dan juga background saya juga dari ekonomi. Ingin bertanya mungkin skill-skill apa aja ataupun kegiatan ataupun intern apa aja yang mungkin bisa saya ikuti guna untuk menunjang CV saya agar bisa direkrut di manajemen consulting. Terima kasih. Oke, mungkin dari aku dulu kali ya, nanti Kamando bisa menambahkan. Jadi gini, pada prinsipnya Big Four itu ya auditor ya, sebenarnya kurang lebih auditor itu nature pekerjaannya sama kayak consulting. Ya karena memang auditor itu kan project based gitu ya, cuma memang udah lebih mengerucut projectnya itu berkaitan dengan laporan keuangan. Tapi sebetulnya cara nature ya itu lebih condong atau lebih mirip ke consulting gitu ya. Nah, kalau untuk ideal kandidat sih tadi disampaikan, balik lagi ya, ini memang sifatnya tidak mengikat. Jadi kalau saya boleh sampaikan, kalau buat teman-teman universitas, yang pertama nilai itu penting, pastilah ya kita nilai. Dan yang kedua, kalau memang nilai itu dan ditunjang dengan internship. Makanya saya biasa selalu suggest setiap kali ada kesempatan internship ambil. Saya pun pribadi juga dulu waktu kuliah ada sekitar 2 atau 3 internship. Dan pastikan pemilihan internship disesuaikan dengan nantinya mau kerja apa. Jadi ambil juga internship, jangan yang kalau bisa kita dalam tanda kutip a bit selektif ya, ambil role-role yang menarik gitu ya, yang memang nanti suitable dengan pekerjaan nantinya. Hindari role-role yang kayak administrasi atau role yang data clerking, data entry, ambil yang cukup strategik kayak misalnya business development, accounting, AR, marketing, business eksekutif, perusahaannya ambil perusahaan yang multinational, atau memang nanti kalau mau auditor ya di Big Four coba apply. Dan di samping itu sekarang juga kalau bisa dilengkapi dengan sertifikasi lainnya. Sekarang kan banyak ya online ya. Apa misalnya sertifikasi public speaking, sertifikasi leadership, ikut kelas apa, sertifikasi Microsoft Office and so on. Dan itu akan sangat melengkapi dan memperbagus CV. Juga organisasi, kemampuan organisasi juga kalau bisa disampaikan. Itu mungkin dari Mando bisa menambahkan juga. Setuju banget dengan Juan. Mungkin kalau dari saya tambahannya kan memang kalau fresh grad itu pengalaman kerjanya belum banyak gitu, dan itu lumrah gitu kan, dan biasanya harusnya HR dan juga user pun tahu gitu. Tapi yang perlu ditonjolin adalah di samping apa yang sudah disampaikan oleh Juan, itu kemampuan kita dalam memimpin. Itu yang rasanya menurut saya bisa differentiate kita dengan kandidat-kandidat lainnya. Mungkin kalau kandidat-kandidat lainnya cuma lebih, saya mengerjakan A, B, C, D, E, tapi kalau misalkan sebagai hiring manager saya melihat, saya memimpin sebuah project untuk menghasilkan A, B, C, D, E, saya lebih memilih orang yang bisa memimpin. Karena balik lagi ya, di consulting dan di startup itu kerjanya demanding, dan nggak selalu kita mempunyai tim yang besar. Jadi kalau tim yang besar pun biasanya kita dituntut untuk mempunyai jiwa kepemimpinan, dan itu nggak harus kita ngelit orang, itu enggak, tapi kan jiwa kepemimpinan itu balik lagi kita ada sense of responsibility-nya, kita ada ownership-nya. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin bisa ditonjolkan dalam CV sih, baik di dalam pengalaman internship maupun kalau kalian ada di kuliah, kalian ada ekstrakurikuler apapun, kalau kalian jadi pemimpin, masukin deh, karena itu jadi nilai tambah yang bisa jadi differentiator. Harap menjawab ya. Oke, sip. Semoga menjawab ya tadi pertanyaan dari Kak Asmar. Jadi luar biasa juga kita dapat insight baru nih teman-teman. Mungkin kalau yang masih kuliah dan masih banyak kesempatan gitu ya Kak di UMKM-nya atau di ekskulnya itu bisa lebih aktif lagi, atau udah pernah menjadi leader di suatu event, itu boleh banget tuh mungkin ditonjolin aja di CV-nya. Nah, kemudian udah ada yang resen lagi nih dari Ali Dafa Alwafi. Silakan mau langsung diajukan pertanyaannya. Iya, izin bertanya ya terkait manajemen konsultannya tadi. Kan sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali dari Universitas Brawijaya, prodinya Ekonomi Keuangan Perbankan. Beberapa alumni kakak tingkat saya itu ada juga yang di manajemen consulting kan, kayak Deloitte, PwC. Nah, mereka itu kesamaannya saya lihat dibagi per grup dan ngerjain proyeknya dari awal sampai akhir. Nah, yang di sini saya ingin tanyakan, kan kalau tadi di startup itu per model kan kerjanya, dan manajemen consulting ini per project. Nah, itu apakah untuk
pembagian tugasnya itu kayak misalnya yang cari proyeknya siapa, yang ngerjain siapa, atau enggak itunya ada pembagiannya lagi misalnya tim yang lain, atau emang satu tim full itu yang dia nyari proyeknya sendiri dan menyelesaikan proyeknya dan sampai akhir gitu, atau ada pembagiannya lagi nanti. Mungkin itu sih kayak yang ditanya. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus gitu ya. Jadi sebenarnya balik lagi nih, kalau siapa sih yang bertugas, yang mempunyai KPI, kita ngomongin, yang punya KPI untuk menjual pekerjaan ke klien sampai memenangkan proyek tersebut. Itu bukan di level fresh grad, bukan di level junior. Biasanya pasti KPI itu udah ditanemin kalau kita sudah mencapai di level misalkan senior manager, direktur gitu. Jadi KPI-nya dia beralih tuh. Kalau biasa di level junior sampai mid, biasanya itu KPI-nya lebih dari sisi pengerjaan, kualitas kerja kita tuh gimana gitu kan. Tapi biasanya kalau di manajemen consulting, kalau misalkan sudah senior manager dan ke atas sampai level atas, biasanya partner gitu ya. Itu yang dinilai nggak necessarily pengerjaan kualitasnya, karena kalau kualitas pengerja juga biasanya mereka tuh lebih nge-review gitu. Tapi KPI mereka tuh akan condong lebih banyak seberapa banyak sales yang mereka bisa buat. Jadi mereka tuh berubah sebenarnya dari yang tadinya kerja deliverable-nya, terus mereka jadi jualan gitu kalau dari level atas. Nah, kalau dalam konteks kita ya, kalau misalkan dalam fresh grad, jadi memang kita balik lagi nggak diharuskan untuk menjual, tapi biasanya seperti yang tadi Kak Juan sempat sampaikan, ada kalanya kita itu nggak dalam project dan kita disuruh membantu senior manager kita untuk membuat proposal. Jadi tetap kita yang akan membuat proposalnya, gitu kan? Tapi kita bukan menjadi tanggung jawab kita kalau misalkan proyek ini menang atau enggak, karena itu sudah menjadi tanggung jawabnya level yang lebih di atas. Di level kita, KPI-nya, apakah untuk proyek-proyek yang sudah menang, kita bisa menyampaikan atau membuat deliverable yang sesuai dan menyenangkan hati klien kita. Gitu sih. Mungkin dari Juan ada tambahan. Ya, jadi biasanya kalau untuk memenangkan project itu biasa memang itu levelnya yang lebih senior. Jadi biasa mereka udah ada pembagiannya lah ya. Oleh karena itu biasa mereka mungkin fokusnya nggak delivery, mereka fokusnya persiapan project, pitching, sama monitor overall. Tapi yang on the ground-nya biasanya memang untuk yang junior to mid. Jadi nanti untuk pencarian project ada beda. Dan nanti kalau nanti untuk assignment-nya, misalkan orang ini di mana, biasa nanti ada tim khusus deh. Biasa nanti ada tim yang khusus, mereka bisa atur deh assignment ini, di sini project ini. Setelah ini akan lari ke assignment kemana. Nah biasa itu nanti ada beberapa pertimbangan. Jadi biasa akan disesuaikan juga, kamu background-nya apa. Dan nanti untuk ke project berikutnya biasanya diambil ada korelasinya. Jadi dari project ini, project apa. Jadi memang untuk assignment itu routingnya biasa juga ada pembahasan dari tim resource lah. Jadi nanti juga ada tim resource planning-nya. Termasuk juga nanti kalau kita understaff atau overstaff, nah itu biasa ada kemungkinan lintas divisi dipinjamin ke project lain atau gimana, biasa ada mekanismenya gitu. Semoga menjawab ya. Terima kasih banyak Kak. Jadi tetap ada pembagiannya tergantung level dan kondisinya gitu tadi ya. Yes, betul. Jadi disesuaikan kamu dari sini kemananya, disesuaikan juga dengan skill setnya atau industri sebelumnya apa, financial institution nih. Berarti nanti next project ya mungkin mirip-mirip di financial institution, tapi nggak menutup kemungkinan kalau ternyata lagi nggak ada project kan bukan berarti kita kosong, mungkin bisa di-assign pindah ke project yang manufacturing atau apa. Makanya karena dia project base lebih variety dan lebih banyak skill set yang bisa diambil juga. Baik Kak, terima kasih. Baik, terima kasih juga Ali atas pertanyaannya. Mungkin aku langsung buka lagi ya ke penanya selanjutnya nih. Oke, udah ada yang resen lagi nih dari Dean Setiawan. Silakan Dean, aku spotlight ya. Ya, Kak, saya mau tanya kalau misalnya kan di sini tuh kan tadi kalau yang manajemen consulting itu kan menerima dari jurusan manapun. Nah, kan juga tadi saya dengar-dengar dari pertanyaannya itu kan berarti manajemen consulting itu lebih kayak ke all round atau kayak belajar banyak gitu. Nah, kalau misalnya dari pengalamannya Kakak itu kira-kira itu yang paling sulitnya itu gimana waktu ngadepi manajemen consulting kan mungkin background-nya beda atau apa, itu yang paling sulit itu apa, terus mungkin waktu di startup itu juga gimana kalau misalnya pindah dari manajemen consulting ke startup gitu. Juan boleh? Oh gitu, sama aja gantian gitu ya. Oke. Jadi yang pertama sih kalau untuk consulting kesulitannya apa ya? Ya tentunya secara umum ya, namanya kita transisi dari university life ke working life, itu memang pasti ada challenge terbesar itu adalah dari sisi adjusting.
Karena kan beda gitu ya, namanya university, bolehlah ada project, bolehlah ada assignment, tapi kan itu didesain untuk kebutuhan akademis. Nah, nanti ketika kita transisi ke real life, working life, nah disitulah masalah terbesar. Karena kan project yang ada benar real case gitu kan, memang didesain untuk real case, bukan didesain dalam tanda kutip untuk kepentingan akademisi. Jadi yang pertama itu biasa transisi terbesar adalah adjustment-nya itu sendiri. Itu berarti kita bicara adjustment secara umum ya, belum kita bicara nanti di project-nya. Nah kalau di project-nya lagi biasanya challenge-nya itu balik lagi gitu ya, timnya itu kan dynamic gitu ya. Jadi kadang-kala apalagi kalau kita tengah-tengah, tim project udah jalan, kita masih di tengah kan. Artinya kita mesti adjust. Yang tim ini mereka udah blending, kita mesti baru. Bayangin apalagi kita fresh grad gitu kan ya, dan segala macamnya gitu. Jadi kalau aku lebih melihat sih, kalau bicara projectnya susah, ya pastilah ya kompleks. Tapi di luar itu biasa challenge terbesar aku adalah transisi dari university ke working, dan juga bagaimana kita bisa blending nih dengan tim, bagaimana kita bisa catching up all the knowledge. Apalagi kalau kita jurusannya beda ya. Aku engineering background, tiba-tiba projectnya accounting, mana ngerti dikasih debit kredit. Nah itu pasti ada catching up-nya kan, dan itu kita catching up itu mungkin kita dilakukannya nggak di office hour ya, kita mesti self study di luar office hour, karena kalau kita di office hour pasti ketinggalan sama yang lainnya kan, dan kita pasti nggak bisa catch up. Nah mungkin things like that yang mesti diperhatikan juga gitu. Dan kalau nanti dari consulting mau pindah ke industri, ya itu lebih kepada adjustment, balik lagi ya, karena pindah kerja, pindah perusahaan, adjustment di sana. Tapi biasanya kalau misalkan kita dari consulting ke perusahaan, biasanya sih secara skill set udah ada gitu ya, tinggal masalah matter of kita adjusting aja ke perusahaan yang baru, ke budaya yang baru, ke tim yang baru gitu. Mungkin kalau saya tambahannya ya, lebih dari sisi teknikal nih. Kalau tadi soft skill-nya saya setuju banget sama Juan. Cuman kalau teknikalnya, di consulting itu akan susah kalau kalian ditempatkan ke project yang bukan expertise kalian. Contohnya, saya ini kan background-nya finance ya, keuangan gitu. Jadi kalau keuangan saya ngerti lah, here-and-there nggak jago-jago banget, cuman lumayan lah gitu. Cuman saya pernah waktu itu ditempatin satu project, karena nggak ada project terkait keuangan, itu saya dipindahin ke tim lain yang project itu project IT. Itu bener-bener loh, saya di suatu bank gitu, kan kita nggak mungkin dong ngomong ke klien, sorry ya Pak, saya backgroundnya bukan IT. Itu udah it's a big no. Jadi there's no excuse for you buat bilang ke klien kalau kamu tuh nggak berkompeten, karena ya balik lagi, klien itu ngelihat perusahaannya, mereka nggak ngelihat individualnya gitu. Mereka sudah bayar mahal, ya mereka make sure mereka dapat apa yang mereka harapkan lah gitu. Jadi challenge-nya ya saya harus benar-benar belajar dari zero kan. Apa itu waktu itu, kan saya nggak tahu ya, ada namanya kalau di IT itu, mungkin kalau teman-teman di sini ada yang tahu, ada user acceptance testing, ada stress testing waktu itu kan. Kan terminologi IT itu saya nggak tahu sama sekali. Jadi saya benar-benar harus catch up banget gitu. Saya harus belajar oleh tim-tim yang memang punya expertise di IT, yang di satu perusahaan sama yang sama, dan saya perlu juga belajar di website, dan juga biasanya kalau di consulting itu dia punya kayak files atau database di mana itu sudah dicantumkan proyek-proyek serupa sebelumnya misalkan. Jadi saya juga lihat referensi dari sana. Jadi buat saya itu it takes more time for me to adjust gitu ya. Itu challenge tersulit saya. Tetap sulit juga untuk saya berganti dari project lain, dari satu ke lainnya, walaupun sama-sama finance. Perlu ada adjustment, cuman memang dilatih kalau di consulting itu, kalau kita udah berbeda, totally berbeda, ya kita harus catch up juga gitu. Makanya pindahan dari consulting pindah ke industri atau ke gimana, biasanya adaptasinya kita jadi terlatih, jadi cepat banget nih gitu. Nah, yang saya nggak suka dari consulting, to be honest, buat saya itu kadang-kadang consulting sangat konseptual, buku banget gitu. Karena kita kadang-kadang consulting yang sampai implementasi. Cuman kebanyakan consulting itu hanya sampai desain aja, stop. Jadi kita tahu, oh Pak, Bapak harus melakukan A sampai B gara-gara begini. Tapi kita nggak ngelakuinnya sendiri gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu ini tuh sebenarnya yang kita desain tuh bekerja atau enggak gitu. Kesusahan saya waktu saya pindah ke startup, saya itu di startup strategi dan implementasinya juga gitu. Jadi saya nggak bisa ngemeng-ngemeng doang nih ngomong, oh yang harus dilakuin A, B, C, D, E gitu. Tapi saya juga harus make sure, oh yang A, B, C, D ini resultnya ada gitu. Cara monitornya gimana, trackingnya gimana. Itu yang saya perlu ada adjustment waktu saya di startup dari consulting gitu. Mungkin harap itu menjawab ya, Dean. Ya, saya boleh tanya lagi. Ini kan boleh dong. Contohnya kalau misalnya baru nge-apply ke sana, misalnya baru fresh graduate,
terus nge-apply ke sana, terus tiba-tiba kan ini jurusannya kan misalnya bukan expertise saya, tiba-tiba saya langsung ditempatkan. Nah itu kira-kira gimana tipsnya atau garis sederhananya biar bisa ngikuti gitu kan, nanti kan katanya kakak tadi kan ada kayak nanti untuk junior pasti didampingi sama senior, tapi kan kita nggak mungkin sebagai junior cuma diem aja, kan kita harus bantu-bantu minimal. Nah itu knowledge-nya itu minimal itu seminimal apa supaya kita bisa berkontribusi, biar kan awal-awal itu kan pasti awalnya kayak dikasih kayak masa kontrak atau sejenisnya, jadi kan kita juga harus kontribusi. Nah kalau kita sudah di tengah proyek kan jadi bingung kalau misalnya kita belum punya knowledge-nya tapi kita dituntut cepet gitu, misalnya dalam 1 minggu itu sudah selesai tapi kita knowledge-nya belum sampai gitu kan, jadi bingung kadang mulainya di mana. Itu akan sangat terjadi by the way, Dean, unfortunately gitu. Itu di consulting pasti kamu biasanya apalagi fresh grad ya akan dicemplungin langsung ke proyek yang bukan expertise kamu. Itu udah hampir nggak bisa dilewatin lah, itu udah mutlak gitu kan. Nah caranya gimana untuk adaptasinya yang saya sempat share ya, satu, kamu emang bisa lebih banyak nanya sama manajer kamu, karena manajer kamu juga lebih appreciate kalau kamu nanya gitu, karena at the end of the day itu juga KPI-nya manajer untuk make sure proyeknya itu terdeliver dengan baik gitu. Jadi dia juga punya responsibility untuk ngajarin kamu juga. Tapi biasanya juga kalau kamu, apalagi kamu masih benar-benar baru banget, pasti kamu juga punya level yang mungkin di atas kamu tapi belum sampai manajer, senior kamu lah gitu. Dia biasanya yang bisa lebih mempunyai waktu lagi untuk ngajarin kamu secara teknis, detail by detail gitu. Selain itu mungkin ya referensi dari website gitu, benar-benar dari website dan juga dari database dari perusahaan tersebut. Biasanya mereka yang memang mempunyai referensi pekerjaan-pekerjaan yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah itu kamu bisa baca-baca, oh kurang lebih kerangka kerjanya di proyek sebelumnya itu seperti ini. Jadi saya ingin coba menyesuaikan, kalau pakai proyek saya terapkan di proyek ini bisa atau enggak. Begitu sih. Ya, benar. Jadi yang pertama jangan malu bertanya, dan yang kedua self study. Jadi memang di consulting itu banyak self study-nya, dan itu bisa banyak sumber gitu ya, dari database perusahaan atau dari internet, dan banyak banget available resource. Jadi self study, dan ya benar, unfortunately itu sering terjadi, dan lebih unfortunately lagi biasanya self study-nya itu mesti after office hour. Karena kan office hour semuanya udah pretty occupied in the project kan. Mau nggak mau kita catching up-nya gimana ya di after office hour, dan itu memang kenapa tadi disampaikan bahwa consulting itu probably not for everyone, karena balik lagi jam kerjanya, all the pressure and so on gitu. Baik Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama Dea. Oke, terima kasih Dean ya sudah bertanya. Jadi itu tadi ya udah dibantu rangkum juga sama Kak Juan dan Kak Mando nih. Jadi yang pertama itu udah pasti self study, dan juga teman-teman boleh meluangkan waktunya, bukan boleh lagi ya, justru harus meluangkan waktunya di luar office hour untuk adaptasi tadi, untuk terus catch up gitu ya. Oke, nah selanjutnya mungkin ini aku izin bacakan, ada yang bertanya melalui chat box dari Kevin Hambual. Kak, aku mau banting setir dari sastra Inggris ke dunia HR. Sekiranya ada platform belajar atau sertifikasi yang bisa direkomendasikan, aku lagi ngejar Coursera sekarang dan ada planning magang setelah studi independen ini. Oke, silakan dijawab Kak Mando dan Kak Juan. Mungkin kalau dari saya sih gini sih, ini personal saya pribadi ya. Kalau saya pribadi ngelihat lebih ada value sebenarnya nyari internship, mendingan cari internship daripada ikut certification atau ikut. Kalau webinar pasti ikut lah, nggak apa-apa gitu. Cuman ada value yang sangat bagus banget kalau kalian bisa dapat internship di bagian HR. Karena benar-benar yang kalian dapetin itu bukan teori, karena teori sama lapangan tuh akan beda gitu kan. Kalau kalian semakin kalian bisa secure internship di HR, walaupun kalian itulah nggak usah mikir yang kayak yang paid atau unpaid gitu kan, kayak kalian cari yang volunteer pun yang terkait dengan HR gitu, buat saya jauh lebih berharga pengalamannya, dan di CV pun ini at least kalau dari mata saya pribadi ya, dari hiring manager, karena saya pernah hiring manager juga di Grab, saya lebih appreciate atau lebih memvalue aktivitas work experience dibandingkan yang cuman dikasih certification-nya aja. Karena ya itu certification kadang-kadang cuman, kan ada ya, mungkin nggak mendiskreditkan certification company gitu, cuma kan ada juga attendance gitu, udah attendance dapat sertifikat gitu kan, tapi kan itu nggak menunjukkan kalau dia itu expert sebenarnya di field tersebut gitu. Jadi kalau saya mungkin sarannya
selain independen ya, dan mungkin itu banyak banget source-nya, bisa dari certification courses, bisa dari mana-mana tanpa menyebutkan nama, cuman mungkin dibantu lagi dengan work experience atau magang di bagian HR. Jangan mikir paid atau unpaid-nya, yang penting dapat pengalamannya dulu. Gitu. Ini aja sih, jangan kaget bahwa banting setir itu sangat umum terjadi. Jadi nanti jangan kaget ketika kamu kerja accounting, lu lulusannya apa? Oh, pertanian, sarjana berapa. Jadi banting setir itu sesuatu yang lumrah atau common terjadi gitu ya. Jadi jangan waduh aku salah, enggak. Jadi memang, dan tidak ada batasan, artinya kalau lulusan ini nggak bisa kerja tempat lain, enggak gitu. Bahkan ya ambil contoh nyata lah ya, maksudnya Menteri Kesehatan kita aja nggak ada hubungannya sama kesehatan. Jadi memang banting setir itu sesuatu yang lumrah dan common terjadi. Dan balik lagi kalau ditanya apa yang mesti dibutuhkan, ya again gitu ya, maksudnya nggak bisa, kita bukan bermaksud promo, tapi better consult with someone yang memang ahli di bidangnya. Karena balik lagi HR itu luas loh. Kamu HR-nya apa? Mau bagian rekrutmen, mau bagian culture, mau bagian organization, mau bagian apa tuh banyak. Dan setiap sub bidang itu butuh spesialisasi dan skill yang berbeda-beda. Yang umumnya paling orang bisa suggest apa sih? Ya ambillah kamu behavioral, psikologis, gimana cara reading people and so on. Tapi in real, itu HR itu is a very broad topic and banyak subspesialisasi. Dan ya again ya, without mentioning the brand or and so on, I think ya to really answer your specific concern, apa yang spesifik apa ya, you should know which part of HR, dan consult with the right person sih. And they will guide you. Paling itu aja sih. Again ya, without mentioning konsul aja and so on gitu ya. Oke, sip. Semoga menjawab ya tadi pertanyaan dari Kevin. Jadi mungkin bisa perbanyak pengalamannya juga. Nah, selanjutnya nih dari Trianto sudah resen juga, silakan. Kak Armando dan Kak John, saya mau tanya ya, mungkin di masa COVID-19 ini kan ada banyak perubahan gitu ya Kak, terutama ketidakpastian di pasar gitu ya. Atau dari pengalaman Kakak itu gimana ya, apa adaptasi terhadap perubahan itu mungkin dari segi proyeknya ada yang tertunda, terus segala macam, ada kendala-kendala ketika harusnya offline itu jadi online kayak gitu. Terus juga di satu sisi kita sebagai mungkin manajemen consulting ini juga harus menciptakan suatu brand yang kuat gitu kan ya Kak. Dan dengan pesaing-pesaing semakin banyak gitu, kayak startup kan semakin bermunculan banyak gitu ya. Nah, di satu sisi kita menghadapi tantangan di COVID-19 dan juga kita harus menjaga brand kita, menangani proyek kita dengan baik gitu ya Kak, agar kita punya semacam kayak branding yang bagus gitu. Itu gimana ya Kak? Strateginya kayak gimana kira-kira? Oke, ya mungkin nih secara umum kalau kita bicara COVID, everyone, every sector, every area is impacted. Jadi bukan hanya dari sisi profesional, dari sisi yang nanti yang kuliah, yang sekolah juga sebenarnya kena impact gitu kan, karena harus transisi ke new normal gitu ya. Dan tapi to be honest, kalau ditanya sekarang sih sebetulnya sekarang sudah lebih agile dan lebih adaptif gitu ya. Artinya memang sekarang perusahaan pun dari saya bekerja juga udah cukup dalam tanda kutip sudah comfortable dengan cara seperti ini gitu. Artinya dengan kita bicara COVID no longer an issue dari sisi productivity, how we do things, karena polanya udah terbentuk. Bahkan sekarang kalau saya rekrut atau saya hiring itu malah pertanyaannya ini WFA atau WFO. Kalau kita bilang WFO malah dia jadi mundur gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara secara COVID new normal ya dalam tanda kutip 2 tahun kita udah bisa agile and adjustable. Jadi kalau sebetulnya to be honest dari sisi profesional bicara impact COVID ini ya way of working, productivity and so on, saya sudah bisa pretty manageable ya. Tapi again kalau secara struktur ekonomi kita bicara bisnis tentunya impact-nya masih ada at a macro level. Dan kalau itu nanti berbicara spesifik strateginya, tentunya itu maksudnya lebih kepada leadership ya ke company, dan biasanya mereka sudah punya strategi khusus untuk adjusting dengan market yang ada, termasuk juga consulting. Dari consulting pun jadi mereka juga lebih selektif dalam pemilihan project, selektif juga dalam banyak hal yang lainnya, dan itu biasanya memang turunan dari strategic leadership-nya sih. Jadi nggak ada, kalau kita as an individual, basically kita ngikut aja gitu ya, nggak perlu ada strategi gimana-gimana banget sih gitu. Mungkin dari Mando bisa menambahkan. Mungkin kalau dari saya cerita sih, jadi waktu COVID strike itu waktu di bulan awal-awal banget, kalau nggak salah di Januari deh, masih Januari 2020, jadi belum peak banget, tapi udah mulai ada tuh kasusnya. Itu saya masih kerja, saya masih jadi management consultant, masih kerja di tempat klien. Terus all of a sudden, dan saya punya bos itu orang India by the way, jadi benar-benar kita datengin dari India datang ke Indonesia untuk jadi project manajernya. Nah, waktu COVID hit, terus klien itu tiba-tiba mendadak bilang, oh kita ada kebijakan di mana sekarang kita udah nggak bekerja dalam kantor lagi. Itu awal-awal benar-benar pusing tuh, karena orang Indianya harus balik ke India, kitanya juga nggak bisa berinteraksi dengan klien langsung, semua jadinya di rumah. Jadi, tapi the project must go on gitu. Jadi it's no excuse, bukan berarti kayak projectnya di hold gitu ya. Itu benar-benar ya semua kita pekerjaannya semua ya pakai online meeting.
benar-benar online meeting semuanya gitu. Jadi there's no excuse, dan terakhir-terakhir projectnya masih bisa terdeliver gitu, walaupun susah gitu. Nah, waktu saya join Grab waktu itu, saya tuh join di April 2020 gitu. Itu bayangin saya join di mana COVID-nya lagi tinggi-tingginya, dan saya tuh role saya itu saya harus berinteraksi dengan lebih dari 20 orang gitulah, 20 sampai 30 orang, dan saya nggak pernah ketemu mukanya gimana, ngobrol secara personal saya nggak pernah. Dan itu jadi challenge tersendiri tuh biasa, karena buat saya 3 bulan awal-awal itu berat banget loh, benar-benar bisa harus kerja bareng dengan orang-orang yang saya nggak pernah kenal, saya nggak pernah bertatap muka langsung, itu berat banget gitu. Cuman balik lagi, I think thanks to my consulting experience, adaptasi itu jadi lumayan terbantu lah. Enggak, it's not easy, tapi sangat terbantu banget karena saya walaupun saya nggak pernah tatap muka kerja dengan yang lain, tapi saya jadi terbiasa banget nih belajar hal yang baru mandiri. Terus saya mengerjakan hal sesuatu atau mau nanya ke klien atau anything itu tanpa saya maksudnya nanya ke teman-teman, nah ini caranya gimana gitu. Jadi sifat mandiri saya itu waktu di startup sangat terbantu dengan consulting, terutama di masa COVID gitu. Oke, sip. Gimana Trianto, sudah terjawab ya? Udah Kak, kasih Kak. Oke, terima kasih kembali. Nah, berarti teman-teman tadi itu pertanyaan terakhir ya dari Trianto untuk menutup sesi Q&A dan juga masterclass hari ini nih. Aku mau terima kasih juga ke Kak Mando dan juga Kak Juan atas waktunya hari ini udah sharing-sharing. Mungkin ada sepatah dua patah kata kah mungkin dari Kak Mando dan Kak Juan untuk menutup sesi ini? Mungkin pesan motivasi ya untuk teman-teman semua. Silakan, Kak. Mungkin tipsnya, kalau kalian ada kesempatan untuk internship, ambil internship gitu, karena balik lagi ya, karena persaingan akan sudah semakin kuat gitu, dan kalau ada kesempatan kalian juga untuk improve kemampuan kalian mungkin dari kalian ngambil sertifikasi atau pelatihan gitu kan, ambil deh gitu, karena kompetisi akan semakin kuat dan kita harus bisa menonjolkan apa sih yang berbeda antara kita dengan lainnya gitu. Dan of course, mentoring itu penting. Kalau kalian bisa ngobrol gitu ya, bisa ketemu orang di mana kalian bisa curhat dan bisa dibantu guidance-nya, buat saya itu berharga karena I didn't have that waktu saya fresh grad gitu kan. Jadi saya masih bingung saya mau ngapain. Tapi sekarang udah banyak banget sources di sana. Kalian harus take advantage of that. Mungkin sekian dari saya, dari Juan. Ya, paling dari saya yang benar sih. Yang pertama, harus tahu ke depan mau apa. Dan saya dulu tuh I don't have that luxury, jadi cuma taunya accounting ya kerjanya ini, padahal accounting itu luas, kayak tadi HR itu luas gitu kan. Dan make sure you know what you want to do, dan lebih detail lagi HR-nya apa. Dan in a way to do that ya through consultation, mentoring gitu dengan someone yang memang udah ada di bidangnya. And itu to be honest, itu yang luxury yang mungkin we don't have at that point ya, 7-8 tahun yang lalu saya waktu graduate ya, cuma taunya kerja ya ini, padahal kan banyak gitu. Dan yang kedua, do not just focus on academic skills. Jadi academic skills itu penting, tapi yang sekarang fokuslah kepada skills lainnya. Skills bagaimana analitik data, makanya kalau ada kelas-kelas data science, data analytic itu ikut. Jadi doing that class, data, leadership, public speaking, and so on, English, nah also focusing on that, karena itu kadang di value even more than your GPA in some cases gitu ya. You probably GPA-nya mungkin nggak tinggi, tapi bagus banget nih analytic skills-nya nih. Confidence nih, kalau ngomong public speaking-nya bagus, bisa jadi itu weight more than your GPA. Itu sih paling tambahannya. Oke, sip. Wah, sangat motivasi nih. Tentu semoga teman-teman semua udah catat tadi ya beberapa poin penting yang disampaikan oleh Kak Mando dan juga Kak Juan. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Mando dan Kak Juan.